Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel MD Jawi, silahkan subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Pemberontakan DITII di Jawa Barat. Negara Islam Indonesia atau NII atau juga disebut Darul Islam dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia terjadi di beberapa daerah, salah satunya Jawa Barat. Tokoh pemimpin pemberontakan DITII Jawa Barat adalah Soekarmadji Marijan Kartosuwiryo. Terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu, kemerdekaan RI dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia. Awal tahun 1948 terjadi pertempuran antara SM Kartosuwiryo dengan Panglima Laskar Sapibillah dan Raden Oni Syahroni. Pertempuran ini terjadi lantaran ketiga tokoh tersebut menentang adanya perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat. Kartosuwiryo lantas mengubah penolakannya dengan membentuk negara Islam, yaitu Negara Islam Indonesia atau NII yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dicetusnya NII ini merupakan bentuk protes dari Kartosuwiryo kepada Belanda, sekaligus untuk Indonesia yang mereka dianggap terlalu lemah. Pengaruh dari Kartosuwiryo pun semakin membesar setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk NII yang bernama Tentara Islam Indonesia. Tujuan dari dibentuknya TII sendiri adalah untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari negara Indonesia. Pergerakan NII pun semakin berkembang berkat dukungan dari daerah-daerah lain yang juga merasa kecewa terhadap Indonesia. Hal ini menjadi awal terjadinya pemberontakan DITII tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga merambat sampai ke daerah lainnya. Kartosuwiryo memproklamasikan hadirnya NII sebagai negara melalui maklumat pemerintah nomor 2/7. Dalam maklumat disebut bahwa 17 Agustus 1945 adalah akhir masa kehidupan Indonesia. Kartosuwiryo menetapkan keputusannya untuk mengeklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan dari NII. NII kemudian menyempurnakan angkatan perangnya untuk dapat menguasai beberapa wilayah agar bergabung dengan NII. Pasukan ini kemudian diberi nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat DITII. Dan guna menanggulangi pemberontakan dari DITII di Jawa Barat, pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 59 tahun 1958 yang berisikan tentang penumpasan DITII. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar betis. Taktik pagar betis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat dengan jumlah ratusan ribu untuk mengepung tentara persembunyian DITII. Tujuan lain terbentuknya pagar betis yaitu untuk mempersempit ruang gerak DITII
Selain pagar betis, operasi lain yang juga dilakukan oleh Kodam Siliwangi yaitu Operasi Bratayuda. Operasi ini dibentuk untuk menemukan tempat persembunyian sang imam NII atau Kartosoewirjo. Setelah melalui perjalanan panjang untuk mencari Kartosoewirjo, dirinya berhasil dibeku hidup-hidup oleh Lidda Suhanda, pemimpin Kompi C Batalion 328 Kujang II Siliwangi. Tertangkapnya Kartosoewirjo ini menjadi awal mula teratasinya pemberontakan DITII. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk menyerah. Nah, begitulah ceritanya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Karena dengan subscribe, like, dan komen akan menambah wawasan Anda ya. Terima kasih.